change the dates that the players could arrive, of course I will be very happy. But there's nothing I can do. The most important thing is what we can do as a staff is to. Yes, alhamdulillah, tepat pagi ini banyak berubah. Begini bocoran line-up timnas Indonesia demi tembus Piala Dunia 2026. Yes, alhamdulillah, tepat pagi ini banyak berubah. Begini bocoran line-up timnas Indonesia demi tembus Piala Dunia 2026. Arab Saudi siap jadi ayam-ayaman Patrick Kluivert CS. Begini bocoran line-up timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti malam. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, Ole Romeni akhirnya tiba di Jeddah. Begini prediksi line-up timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan kedatangan Ole Romeni di Jeddah, Arab Saudi jadi sorotan besar jelang laga perdana timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang Oxford United itu baru saja pulih dari cedera dan diharapkan bisa menambah daya serang Garuda. Namun, pertanyaan besarnya, apakah Ole langsung dimainkan sebagai starter? Berikut 5 faktanya. 1. Ole Romeni siap tempur tapi belum 100%. Ole Romeni mendarat di Jeddah pada Jumat 3 Oktober 2025 dini hari WIB. Kedatangannya membawa harapan besar bagi publik tanah air. Pasalnya, sejak Juli 2025, Romeni harus menepi karena cedera kaki yang cukup serius. Namun, kondisi fisiknya masih jadi tanda tanya. Meski sudah kembali berlatih, banyak pihak meragukan ia akan langsung tampil sebagai starter. Prediksinya, Ole akan diturunkan sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menambah variasi serangan timnas. 2. Ragnar Oratmangun jadi tumpuan utama di lini depan. Jika Ole belum dimainkan sejak awal, perhatian tertuju pada Ragnar Oratmangun. Penyerang keturunan Maluku Belanda ini punya profil mentereng dibanding Ramadan Sananta maupun Mauro Zylstra. Ragnar dikenal punya visi bermain luas, mobilitas tinggi, dan bisa jadi target man maupun second striker. Dengan gaya bermain yang fleksibel, Ragnar diprediksi akan memimpin serangan Indonesia sejak menit pertama menghadapi Arab Saudi. 3. Marten Paes gantikan Emil Audero. Cedera yang dialami Emil Audero jadi kabar kurang mengenakan bagi timnas Indonesia. Alhasil, posisi kiper utama kemungkinan besar diisi oleh Marten Paes. Penjaga gawang FC Dallas itu dikenal punya refleks cepat dan kemampuan distribusi bola yang baik. Kondisi ini memberi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda sebab Paes sudah beberapa kali tampil konsisten dalam laga-laga sebelumnya. 4. Komposisi lini belakang dan tengah lebih solid. Prediksi susunan pemain menunjukkan Indonesia akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Di lini belakang ada nama-nama andal seperti Sandy Walsh, Jai Itzes, Kevin Dix, dan Dian James. Mereka akan jadi tembok pertama untuk meredam agresivitas penyerang Arab Saudi. Sementara itu, di lini tengah ada duet Calvin Verdonk dan Joey Pelepesi. Kehadiran keduanya diharapkan bisa menjaga keseimbangan permainan. Pelepesi bertugas sebagai breaker, sedangkan Verdonk mendukung transisi cepat ke lini serang. 5. Siaran langsung di TV nasional, laga bakal jadi sorotan. Laga timnas Indonesia versus Arab Saudi akan digelar pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan disiarkan langsung oleh TV nasional. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga akan menghadapi Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari.
Antusiasme publik dipastikan memuncak, apalagi laga ini jadi ujian pertama Garuda di babak keempat. Dengan lawan sekuat Arab Saudi, hasil positif akan memberi momentum besar bagi perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Dan masih menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi ini bisa dibilang penuh dinamika sekaligus harapan. Kedatangan Ole Romeni jelas menjadi kabar baik karena menambah opsi di lini depan meskipun kondisinya belum 100% fit. Ini membuat pelatih Patrick Kluivert harus cermat membaca situasi pertandingan, jangan sampai memaksakan Ole sejak awal dan justru berisiko pada kebugarannya. Di sisi lain, munculnya Ragnar Oratmangun sebagai tumpuan utama bisa memberi warna baru bagi serangan Garuda. Kombinasinya dengan winger cepat seperti Jakob Sayuri atau Miliano Jonathans bisa membuat lini depan lebih variatif. Lini belakang terlihat makin solid dengan kehadiran nama-nama yang sudah terbiasa bermain di level kompetisi tinggi Eropa. Kehilangan Emil Audero memang sebuah kerugian, tapi kehadiran Marten Paes memberi ketenangan tersendiri. Dengan pengalaman dan refleksnya, ia bisa jadi kunci penting dalam meredam serangan-serangan Arab Saudi. Yang tak kalah penting adalah dukungan publik. Laga ini disiarkan di jam krusial dan jutaan pasang mata akan menyaksikan perjuangan Garuda. Tekanan besar pasti ada, tapi justru disitulah mental tim akan diuji. Jika bisa tampil disiplin, percaya diri dan memanfaatkan momentum, timnas Indonesia berpeluang membuat kejutan besar di babak kualifikasi ini. Perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah, tapi setiap langkah kecil yang ditempuh timnas Indonesia saat ini adalah bagian dari sejarah besar. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi panggung di mana Garuda Muda membuktikan diri bukan hanya sekedar peserta, tetapi penantang sejati. Bagi para pemain, jangan pernah takut menghadapi lawan yang di atas kertas lebih kuat. Ingat, sepak bola selalu memberi ruang untuk kejutan. Disiplin, garga, dan keberanian bisa membuat perbedaan besar. Ole Romeni yang baru pulih dari cedera, Ragnar Oratmangun yang siap memimpin lini serang, hingga Marten Paes yang menjaga gawang, semua punya peran vital. Bagi supporter, dukungan bukan hanya lewat sorakan di stadion atau layar kaca, tetapi juga doa dan energi positif yang dipancarkan untuk para pemain. Setiap teriakan Indonesia adalah bahan bakar semangat mereka di lapangan. Kuncinya sederhana, percaya pada kemampuan sendiri. Tidak ada yang mustahil ketika keyakinan dan kebersamaan menyatu. Saat Garuda mengepakkan sayapnya dengan penuh keberanian, dunia akan melihat bahwa Indonesia bisa terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Wasit Kuwait jadi sorotan, PSSI meradang. Sebelumnya diberitakan, polemik kepemimpinan wasit kembali mencuat jelang laga timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. PSSI melayangkan protes resmi kepada AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait untuk laga krusial kontra Arab Saudi. Namun hingga kini, surat itu tak kunjung mendapat jawaban. Berikut ini 5 faktanya. 1. Protes PSSI yang tak digubris. PSSI secara resmi telah mengajukan surat protes kepada AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali untuk memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi.
Bukan hanya wasit utama, seluruh perangkat pertandingan, termasuk asisten wasit hingga petugas VAR, juga berasal dari Kuwait. PSSI menilai hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan, mengingat Arab Saudi merupakan tuan rumah babak keempat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menegaskan, sampai hari ini, kemarin, belum ada informasi, pemberitahuan, atau apapun berkaitan dengan soal keberatan kami dipimpin oleh wasit yang sudah dijadwalkan. Protes ini mencerminkan keresahan mendalam federasi terhadap independensi keputusan AFC. 2. Kekhawatiran efek wasit Timur Tengah. Sumarji tidak menutupi kekhawatirannya atas kepemimpinan wasit Timur Tengah. Sejarah mencatat, keputusan kontroversial kerap muncul saat timnas Indonesia berlaga di kawasan tersebut. Apalagi kini, lawan yang dihadapi adalah Arab Saudi, tim kuat sekaligus tuan rumah. Menurut Sumarji, masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana perlakuan wasit terhadap skuad Garuda di laga-laga sebelumnya. Masyarakat Indonesia semua tahulah bagaimana perlakuan wasit perangkat pertandingan ketika kita berada di sana. Ujarnya penuh nada khawatir. Situasi ini diyakini bisa menurunkan rasa percaya diri pemain sejak awal pertandingan. 3. Harapan akan wasit netral. PSSI menegaskan permintaan sederhana, menghadirkan wasit yang benar-benar netral. Mereka mengusulkan agar perangkat pertandingan berasal dari wilayah lain, bahkan Eropa, yang dinilai jauh dari konflik kepentingan. Dengan kata kunci, kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral, mungkin dari Eropa atau dari mana yang benar-benar netral, tutur Sumarji. Harapan ini bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga fairness dan memastikan hasil pertandingan tidak dipengaruhi keputusan kontroversial. 4. Pertandingan berat menanti Garuda. Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Laga perdana kontra Arab Saudi akan berlangsung pada 9 Oktober 2025, disusul pertandingan melawan Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua laga ini sangat penting karena menentukan langkah awal Garuda menuju Piala Dunia. Situasi makin pelik dengan adanya isu wasit non-netral. Di atas kertas saja, Indonesia sudah menghadapi lawan yang lebih berpengalaman. Jika faktor eksternal seperti kepemimpinan wasit ikut memberatkan, perjuangan skuad asuhan Patrick Kluivert akan jauh lebih jal. 5. Tekanan mental bagi pemain. Selain aspek teknis di lapangan, masalah ini berpotensi menambah beban psikologis bagi para pemain. Bayangan keputusan kontroversial bisa menurunkan fokus dan semangat. Sumarji menegaskan, inilah alasan PSSI begitu ngotot memperjuangkan wasit netral sejak awal. Dengan kondisi yang masih seperti ini, memberatkan apa ya? Ya sangat memberatkan. Tekanan mental seperti ini tidak boleh diremehkan sebab bisa mempengaruhi hasil pertandingan secara keseluruhan. Lebih lanjut, situasi yang dialami PSSI ini memang menggambarkan dilema klasik yang kerap muncul dalam sepak bola internasional. Benturan antara sportivitas dan kepentingan tuan rumah. Penunjukan wasit dari Kuwait untuk laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi jelas menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimanapun, Arab Saudi adalah tuan rumah, sementara Kuwait masih berada dalam lingkup yang dianggap dekat secara geografis, politik, bahkan kultur. Kekhawatiran bahwa keputusan wasit bisa berpihak memang sulit diabaikan. Di sisi lain, AFC seharusnya mampu merespon dengan cepat protes dari PSSI, bukan dibiarkan menggantung. Transparansi dalam penunjukan perangkat pertandingan adalah kunci menjaga integritas kompetisi. Jika federasi sebesar AFC saja tidak bisa menunjukkan sikap tegas, kepercayaan publik terhadap fair play bisa terkikis. Namun, di tengah ketidakpastian ini, timnas Indonesia tetap harus mempersiapkan diri dengan maksimal. Wasit memang bisa mempengaruhi jalannya laga, tapi faktor utama tetap terletak pada kualitas permainan. Skuad Garuda harus masuk lapangan dengan mental baja, bermain seolah-olah melawan lawan sekaligus wasit. Dengan sikap ini, apapun hasilnya nanti, setidaknya Indonesia menunjukkan bahwa mereka layak dihargai, bukan karena belas kasihan wasit, melainkan karena kemampuan sendiri. Di balik segala polemik soal wasit, timnas Indonesia tetap punya satu senjata utama, semangat juang yang tak pernah padam.
sepak bola Indonesia sudah berkali-kali membuktikan bahwa ketika rasa percaya diri dan kebanggaan mengenakan Garuda di dada menyala, maka lawan sehebat apapun bisa dibuat kewalahan. Ingat, wasit hanyalah satu faktor, tapi semangat, kerja keras, dan kebersamaan adalah kekuatan yang jauh lebih besar. Pemain harus masuk ke lapangan dengan kepala tegak, bermain penuh konsentrasi, dan tidak memberi celah sedikit pun pada lawan. Sementara itu, supporter punya peran vital. Doa, dukungan, dan energi positif dari jutaan rakyat Indonesia akan jadi bahan bakar tambahan untuk para pemain. Kita mungkin menghadapi jalan terjal, tapi bukankah justru itu yang membuat kemenangan terasa lebih indah? Garuda harus membuktikan bahwa mereka bisa terbang tinggi, bukan karena dimudahkan keadaan, melainkan karena mampu menantang segala rintangan. Saat peluit panjang berbunyi, biarlah dunia melihat. Indonesia pantas diperhitungkan, bukan sekedar peserta. Mengejutkan, Emil Audero dikabarkan batal gabung timnas Indonesia karena cedera. Sebelumnya diberitakan, kiper andalan timnas Indonesia, Emil Audero diragukan bisa memperkuat Garuda dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Cedera otot yang dialaminya saat bersama klub Como 1907 membuatnya kemungkinan besar batal terbang. Situasi ini langsung menimbulkan reaksi cepat dari pelatih Patrick Kluivert yang segera menyiapkan opsi darurat. Dan berikut ini 5 faktanya. 1. Emil Audero terancam gagal perkuat timnas. Kabar mengejutkan datang dari akun kredibel pengamat pemain keturunan @football.indonesia yang menyebut Emil tidak bisa berangkat. Informasi ini diperkuat oleh pernyataan manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang mengaku kondisi Emil masih dipantau ketat. Emil Audero sedang dikomunikasikan kondisinya. Iya, kemungkinan Audero batal bergabung ada, ujarnya. Cedera otot yang dialami Emil saat pemanasan jelang laga Como 1907 membuatnya mendadak dicoret dari daftar starter. Hal itu tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang sudah menantikan kehadirannya. 2. Cedera muncul di waktu yang salah. Masalah otot yang dialami Emil sebenarnya datang di momen paling krusial. Pemain yang sebelumnya diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia itu harus absen tepat ketika Garuda bersiap menghadapi lawan tangguh Arab Saudi dan Irak. Kondisi ini menjadi alarm besar bagi Patrick Kluivert. Timnas tidak hanya kehilangan pengalaman Emil di bawah Mistar, tetapi juga mentalitasnya sebagai kiper Serie A yang sudah terbiasa menghadapi laga penuh tekanan. 3. Patrick Kluivert bergerak cepat panggil 2 kiper baru. Tidak ingin membuang waktu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert segera mengambil langkah antisipasi. Dari semula hanya 3 nama kiper yang dipanggil, Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Kini daftar itu bertambah dengan kehadiran Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama. Nadeo bahkan sudah lebih dulu tiba di Arab Saudi pada 2 Oktober, sementara Reza menyusul hari ini. Kehadiran keduanya memberi tambahan opsi, sekaligus bukti bahwa Kluivert menyiapkan kedalaman skuad agar Garuda tidak terlalu bergantung pada satu pemain. 4. Jadwal berat sudah menanti. Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi. Dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda harus bertarung dengan jadwal padat. Laga pertama melawan Arab Saudi digelar Kamis 9 Oktober 2025 pukul 06.15 WIB. Dilanjutkan bentrokan dengan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Dengan absennya Emil, tantangan semakin berat. Lini pertahanan dipaksa bekerja lebih keras, sementara kiper pengganti harus mampu menunjukkan ketenangan meski tampil di panggung besar. 5. Dukungan untuk Emil Audero dan timnas. Meski kabar ini mengejutkan, banyak pihak tetap memberikan doa terbaik untuk Emil agar segera pulih. Mari tunggu kabar resminya dulu, friend. Kita doakan Emil segera pulih, tulis akun @football.indonesia. Bagi timnas Indonesia, kondisi ini menjadi ujian mental. Ketiadaan Emil harus dijadikan pelecut semangat, bukan alasan untuk gentar. Justru dengan situasi sulit ini, para pemain lain berkesempatan
kesempatan membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Lebih lanjut, situasi yang menimpa Emil Audero jelas bukan kabar baik bagi timnas Indonesia. Kehilangan kiper utama menjelang laga besar seperti melawan Arab Saudi dan Irak bisa menggoncang persiapan tim. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi kesempatan emas bagi kiper lain untuk membuktikan kapasitas mereka. Nama-nama seperti Marten Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, hingga Reza Arya bisa memanfaatkan momen ini untuk membuktikan diri di level internasional. Memang, absennya Emil sedikit mengurangi pengalaman di bawah Mister, tetapi sepak bola selalu punya cerita tak terduga. Banyak tim besar yang justru menemukan bintang baru ketika pemain utama absen. Jika para kiper pelatih mampu tampil percaya diri dan solid, timnas Indonesia tetap punya peluang mencuri poin penting di kualifikasi. Intinya, meski situasi ini mengejutkan, bukan berarti menjadi akhir cerita. Justru disinilah terlihat seberapa dalam kualitas skuad Garuda yang dibangun Patrick Kluivert. Setiap ujian datang selalu membawa kesempatan baru. Absennya Emil Audero memang terasa berat, tetapi justru di momen inilah timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal individu, melainkan tentang semangat kolektif. Para kiper pengganti punya peluang emas untuk menunjukkan bahwa mereka juga layak dipercaya menjaga gawang Garuda. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi energi tambahan yang luar biasa. Ingat, sejarah sepak bola sering menulis kisah besar dari situasi sulit. Jika timnas bisa bangkit, tetap fokus dan bermain dengan hati, bukan tidak mungkin hasil manis justru hadir di tengah keterbatasan. Saatnya Garuda membuktikan bahwa mereka bisa terbang tinggi meski badai menghadang. Mengejutkan. Ini alasan Marcelino Ferdinand absen di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, publik sepak bola Indonesia sempat dibuat bertanya-tanya usai nama Marcelino Ferdinand tidak muncul dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini sontak mengundang banyak spekulasi, mulai dari faktor teknis hingga dugaan persoalan administrasi. Namun, akhirnya manajer timnas Indonesia, Sumarji, turun tangan memberikan penjelasan langsung. Berikut ini 5 faktanya. 1. Cedera hamstring jadi alasan utama. Sumarji memastikan bahwa absennya Marcelino bukan karena dicoret begitu saja, melainkan akibat cedera hamstring yang dideritanya. Cedera tersebut dialami usai tampil melawan Lebanon di FIFA Matchday September 2025. Hingga kini, sang gelandang muda masih menjalani terapi pemulihan. Lino, sapaan Marcelino, kemarin saya ketemu di tempat terapi. Dia masih dalam proses penyembuhan karena cedera hamstring waktu lawan Lebanon, ujar Sumarji saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, pemain AS Trencin itu mengaku masih merasakan sakit ketika melakukan tendangan keras. 2. Belum 100% pulih secara fisik. Meski sudah ikut program pemulihan, kondisi Marcelino belum memungkinkan untuk tampil penuh. Menurut Sumarji, rasa nyeri masih menghantui sang gelandang ketika melakukan gerakan eksplosif. Hal itu membuat tim medis dan pelatih tidak mau mengambil resiko besar jika ia dipaksakan bermain. Untuk menendang keras, shooting, itu masih terasa sakit, terang Sumarji. Situasi ini menjadi pertimbangan serius bagi tim pelatih karena laga melawan Arab Saudi dan Irak diprediksi akan berlangsung dengan intensitas tinggi. 3. Pemain langganan timnas yang jadi andalan. Absennya Marcelino jelas mengejutkan, mengingat ia hampir selalu menjadi bagian penting timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur. Pada FIFA Matchday terakhir, ia sempat bermain sebagai pengganti saat Garuda menghancurkan Taiwan 6-0 serta turun selama 30 menit kala imbang melawan Lebanon. Bukan hanya di tim senior, Marcelino juga kerap jadi tumpuan di timnas U23. Ia bahkan turut mengantarkan Garuda Muda meraih medali emas SEA Games Kamboja 2023. Dengan catatan tersebut, wajar jika publik heran saat namanya tak masuk skuad kali ini.
4. Absen di skuad U23 SEA Games 2025. Menariknya, Marcelino juga tidak tercantum dalam daftar pemain timnas U23 yang dipanggil Indra Syafri untuk SEA Games 2025 di Thailand. Padahal, sejumlah pilar utama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk tetap bergabung. Kondisi ini menambah tanda tanya besar seputar masa depannya dalam waktu dekat. Absennya sang gelandang dari dua level timnas sekaligus menunjukkan bahwa cedera yang dialaminya benar-benar mempengaruhi rencana jangka pendek Garuda. Hal ini bisa berdampak pada ritme dan karirnya bersama tim nasional jika pemulihan tidak berjalan optimal. 5. Publik sempat berspekulasi soal alasan lain. Sebelum ada klarifikasi dari Soemarji, banyak spekulasi bermunculan di kalangan warganet. Ada yang menduga pencoretan Marcelino terkait masalah visa, ada pula yang menilai keputusan Kluivert sebagai bentuk keberanian mencoba opsi baru. Namun akhirnya, penjelasan Soemarji menegaskan bahwa faktor cedera adalah alasan utamanya. Pengamat sepak bola pun sempat menilai keputusan Kluivert mencoret nama-nama besar seperti Marcelino dan Mads Hilgers adalah bentuk ketegasan pelatih. Namun kali ini jelas terlihat bahwa pertimbangan medis lebih dominan dibanding faktor non-teknis. Lebih lanjut, absennya Marcelino Ferdinand di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu menjadi kehilangan besar bagi timnas Indonesia. Ia adalah salah satu pemain kreatif yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan visi dan keberaniannya. Namun, keputusan untuk tidak memaksakan dirinya jelas langkah yang tepat. Cedera hamstring bukanlah cedera sepele, dan jika dipaksakan justru bisa memperpanjang masa pemulihan, bahkan mengganggu karir jangka panjangnya. Di sisi lain, ini menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk menemukan alternatif lain di lini tengah. Timnas Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu pemain. Justru di momen inilah komposisi skuad diuji seberapa dalam kualitas dan variasinya. Kehilangan Marcelino bisa menjadi ruang bagi pemain lain untuk membuktikan diri sekaligus menambah kedalaman tim. Bagi Marcelino sendiri, situasi ini bisa dijadikan momen refleksi dan fokus penuh pada pemulihan. Ia masih muda, karirnya masih panjang, dan kesempatan untuk kembali bersinar bersama timnas pasti akan datang lagi. Dukungan penuh dari supporter dan lingkungan sekitarnya akan sangat berarti agar ia kembali dengan kondisi lebih bugar dan kuat. Marcelino mungkin harus menepi sementara, tapi ini bukan akhir, justru awal untuk kembali lebih kuat. Setiap cedera adalah jeda untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan menyalakan semangat baru. Untuk timnas Indonesia, absennya satu bintang bukan berarti cahaya padam. Justru inilah saatnya pemain lain unjuk gigi, menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi bersama-sama. Semangat Marcelino, semangat Garuda! Live di TV Nasional, Timnas Indonesia tantang Arab Saudi. Catat jadwal dan 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, duel panas antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia siap tersaji. Pertandingan ini akan digelar di Arab Saudi dan disiarkan langsung oleh TV Nasional pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Laga ini krusial karena bisa menentukan langkah Garuda menuju mimpi tampil di Piala Dunia. Nah, berikut 5 faktanya. 1. Pemain Indonesia sudah berdatangan ke Jeddah. Persiapan skuad Garuda semakin nyata setelah 15 pemain sudah lebih dulu mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Di antara mereka ada nama yang paling ditunggu-tunggu, Ole Romeni, mesin gol timnas Indonesia yang diharapkan bisa jadi pembeda di lini depan. Selain Romeni, pemain lain yang sudah tiba termasuk Tom Hai, Mark Klok, Eliano Reinders, Beckham Putra, Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Ramadan Sananta. Kehadiran mereka menandai keseriusan Indonesia menatap laga berat ini. 2. Patrick Kluivert bawa skuad gemuk. Pelatih Patrick Kluivert benar-benar tak ingin mengambil resiko.
Ia memanggil total 30 pemain, termasuk 2 kiper tambahan yang dipanggil secara dadakan, Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama. Langkah ini diambil setelah muncul kabar kiper Emil Audero berpotensi batal tampil karena cedera. Kehadiran 2 kiper tambahan itu diharapkan memberi opsi lebih banyak untuk sektor penjaga gawang. Kami butuh persaingan sehat di semua posisi, termasuk kiper. Semua harus siap, ujar Kluivert dalam keterangannya. 3. Skuad lengkap tiba H2 jelang laga. Walau sebagian besar pemain sudah lebih dulu sampai di Arab Saudi, skuad Garuda baru akan benar-benar lengkap pada Senin 6 Oktober 2025. Calvin Verdonk dan sejumlah pemain lain dijadwalkan mendarat hanya 2 hari sebelum pertandingan. 1 hari setelah kedatangan, tepatnya Selasa 7 Oktober 2025, Timnas Indonesia langsung akan menggelar official training. Latihan itu sangat penting untuk memantapkan strategi sebelum bentrok dengan tim kuat seperti Arab Saudi. 4. Laga krusial menuju mimpi Piala Dunia. Pertemuan melawan Arab Saudi bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga pembuka di grup B babak keempat yang akan sangat menentukan posisi Indonesia di persaingan menuju Piala Dunia. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu raksasa Asia dengan tradisi kuat di kualifikasi. Oleh karena itu, hasil di laga pertama ini bisa jadi momentum. Apakah Garuda mampu menjaga asa atau justru harus bekerja ekstra di pertandingan berikutnya? 5. Disiarkan langsung di TV nasional. Bagi supporter tanah air yang tak bisa hadir langsung di stadion, jangan khawatir. Pertandingan penuh gengsi ini bisa ditonton lewat siaran langsung TV nasional pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB. Atmosfer dipastikan akan panas, baik di lapangan maupun di layar kaca. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu sudah menanti apakah Garuda bisa mencuri poin penting dari Arab Saudi. Lebih lanjut, kalau melihat situasi ini, bisa dibilang Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan besar. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga tentang membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah naik level dan mampu bersaing di Asia. Kehadiran pemain abroad seperti Ole Romeni dan Tom Hai jelas menambah kepercayaan diri, apalagi mereka terbukti punya kualitas untuk bersaing di level tinggi. Namun ada tantangan serius. Arab Saudi adalah tim dengan tradisi panjang di Piala Dunia dan memiliki mentalitas juara. Tekanan tentu tidak kecil, apalagi bermain di kandang lawan dengan atmosfer supporter yang selalu luar biasa. Persiapan matang yang dilakukan Patrick Kluivert dengan membawa skuad gemuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin hanya jadi pelengkap, tetapi benar-benar siap menggebak. Jika Garuda mampu tampil disiplin, kompak, dan memaksimalkan peluang, hasil positif sangat mungkin diraih. Dan jika itu terjadi, bukan hanya poin yang didapat, tetapi juga momentum berharga untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Inilah saatnya seluruh bangsa Indonesia bersatu memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda. Perjalanan menuju Piala Dunia bukanlah hal mudah. Tapi justru disitulah makna perjuangan ini. Setiap keringat yang diteteskan para pemain di lapangan adalah wujud mimpi jutaan rakyat yang ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung terbesar sepak bola dunia. Jangan takut melawan tim besar seperti Arab Saudi. Justru lawan tangguh inilah yang akan menempa mental dan membuktikan bahwa Timnas Indonesia layak disegani. Dengan semangat pantang menyerah, disiplin di lapangan, dan doa dari seluruh rakyat, peluang mencetak sejarah selalu terbuka. Untuk para pemain, jangan pernah ragu karena kalian tidak berjuang sendirian. Ada dukungan penuh dari 270 juta masyarakat Indonesia yang percaya kalian bisa. Bermainlah dengan hati, berikan yang terbaik, dan buktikan bahwa Garuda memang terbang semakin tinggi.